Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanya dari Ramanda dari kelas 11 TKJ 5. Di video kali ini saya akan membahas jaringan nirkabel indoor dan jaringan nirkabel outdoor. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian dari jaringan indoor. WiFi indoor adalah sebuah perangkat WiFi yang berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat atau komputer sejenis ke internet yang dipasang di dalam ruangan. WiFi indoor memiliki cakupan yang cukup kecil dan memiliki sinyal yang tidak terlalu kuat karena terhalang dinding bangunan dan jarak tertentu. Untuk mengakses internet, biasanya menggunakan access point yang memungkinkan orang menjangkau WiFi hotspot tersebut dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya, pengertian dari WiFi outdoor. WiFi outdoor ialah perangkat WiFi yang dipasang di area terbuka secara luas dengan tujuan menyebarkan akses internet pada jangkauan yang luas. Jika WiFi indoor dipasang di dalam bangunan atau dekat dengan bangunan, maka WiFi outdoor memiliki ciri yang berbeda, dengan pemasangannya yang berbeda di tempat tinggi dan terbuka, dan menggunakan perangkat tambahan seperti tower untuk pemasangan. Selanjutnya, perbedaan jaringan nirkabel outdoor dan jaringan nirkabel indoor. Yang pertama, pada jarak WiFi. WiFi indoor memiliki jarak jangkauan yang cukup kecil dibandingkan WiFi outdoor. Jarak wireless router untuk keperluan dalam ruangan dengan metode point to multipoint yang menggunakan standar 802.11a, B, dan AC. Memiliki jangkauan sekitar 30 meter. Jaringan wireless dan WiFi hampir sama, tetapi berbeda. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan. Dikarenakan jarak jangkauan yang berbeda, tentu alat yang digunakan pun berbeda dan memiliki bentuk yang berbeda juga. WiFi indoor memiliki peralatan yang cukup sederhana, seperti access point dan kabel, dan tidak banyak dibandingkan WiFi outdoor yang memiliki bentuk yang berbeda dan diberi tambahan alat lainnya. Perbedaan yang ketiga adalah adanya bangunan dan alat tambahan. WiFi indoor yang hanya dipasang di dalam ruangan tidak memerlukan bangunan atau alat tambahan. Hanya berupa kotak akses point dan kabel sudah cukup untuk mengakses internet. Sedangkan WiFi outdoor memiliki perbedaan adanya tambahan bangunan berupa tower dan alas seperti antena dan penangkal internet dengan aman dan nyaman. Perbedaan jaringan nirkabel indoor dan outdoor yang terakhir adalah biaya pemasangan. Semakin rumit pemasangan, semakin mahal harga pemasangan. Biasanya pemasangan WiFi indoor memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan WiFi outdoor yang lebih mahal. Jika dirupiahkan, mungkin untuk biaya pemasangan akses point indoor mulai dari 300.000 per piece, sedangkan akses point outdoor biasanya mempunyai harga di atas 1 juta. Kemudian, mengapa sih kita harus memilih jaringan nirkabel indoor dan outdoor? Yang pertama, efisiensi sumber daya. Dengan memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Misalnya, jika Anda memilih teknologi yang memiliki cakupan yang lebih besar dari yang sebenarnya Anda butuhkan, itu dapat mengakibatkan pemborosan energi dan biaya yang tidak perlu. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Dengan memilih teknologi yang sesuai, Anda dapat memastikan bahwa jaringan Anda mampu memberikan kinerja yang diharapkan. Teknologi yang tidak tepat untuk kebutuhan Anda mungkin tidak mampu mengatasi jumlah pengguna yang tinggi atau menyediakan kecepatan dan latensi yang cukup untuk aplikasi yang kritis. Selanjutnya, keamanan yang ditingkatkan. Dengan memilih teknologi yang sesuai juga penting dalam hal keamanan. Setiap jenis teknologi jaringan nirkabel memiliki kerentanan dan tantangan keamanan sendiri. Dengan memilih teknologi yang sesuai kebutuhan Anda, dapat memilih opsi kenyamanan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan baik. Yang keempat, penghematan biaya. Memilih teknologi yang sesuai juga dapat membantu Anda menghemat biaya. Dengan menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan yang sebenarnya, Anda dapat menghindari pembelian dan penggunaan peralatan yang tidak diperlukan.
Selain itu, teknologi yang sesuai juga dapat membantu mengurangi biaya operasional jaringan seperti biaya listrik dan biaya perawatan. Sekarang, apa saja jaringan nirkabel indoor? Yang pertama ada WiFi. WiFi adalah teknologi jaringan nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan perangkat IoT ke jaringan internet. WiFi menggunakan serangkaian standar IEEE 802.11 seperti 802.11ac atau 802.11hx yang mengoperasikan radio tertentu untuk mentransfer data secara nirkabel dalam jumlah jarak yang terbatas. WiFi memberikan konektivitas internet yang cepat dan kualitas yang baik dalam area lokal seperti di rumah, kantor, atau tempat umum. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih pendek, biasanya dalam radius 10 meter. Ini digunakan untuk mentransfer data antar perangkat seperti smartphone, tablet, handphone, keyboard, dan perangkat IoT. Bluetooth ditemukan dalam berbagai versi, termasuk Bluetooth Low Energy yang dikembangkan untuk aplikasi Internet of Things yang membutuhkan konsumsi daya rendah. Selanjutnya ada Zigbee. Zigbee adalah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan nirkabel berbasis sensor dan kontrol dalam aplikasi IoT jika menggunakan protokol yang menghemat energi dan mengoperasikan frekuensi radio yang rendah, biasanya di daerah 2,4 GHz atau 900 MHz. Teknologi ini dapat mencakup jarak yang lebih jauh daripada WiFi atau Bluetooth dan digunakan dalam lingkungan seperti rumah pintar, pemantauan lingkungan, atau pengendalian industri. Selanjutnya ada NFC. NFC adalah teknologi jaringan nirkabel yang sering digunakan untuk berbagai data atau melakukan proses pembayaran di dekat perangkat NFC lainnya seperti kartu pintar atau ponsel cerdas. Sekarang, jaringan nirkabel outdoor. Yang pertama, jaringan wireless mesh. Jaringan mesh nirkabel adalah pilihan populer untuk area luar ruangan yang luas. Ini melibatkan penggunaan beberapa akses point yang saling terhubung untuk memberikan cakupan yang luas dan kinerja yang baik. Teknologi ini sering digunakan di kota-kota pintar dan untuk menyediakan WiFi umum di tempat-tempat wisata. Selanjutnya, seluler 4G dan 5G. Teknologi seluler seperti 4G dan 5G digunakan di luar ruangan untuk penyediaan layanan data seluler yang cepat dan dapat diandalkan. Ini digunakan dalam jaringan seluler yang mencakup area terbuka dan perkotaan. Kemudian, LoRaWAN. LoRaWAN juga dapat digunakan di luar ruangan untuk menghubungkan perangkat IoT yang tersebar di lingkungan yang luas, seperti kota pintar. Kemudian, point-to-point dan point-to-multipoint. Teknologi P2P dan M2MP digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih lokasi di luar ruangan dengan jarak yang lebih jauh. Ini sering digunakan dalam lingkungan bisnis untuk menghubungkan cabang-cabang atau gedung yang berjauhan. Kemudian, satelit internet. Jika Anda berada di daerah yang sangat terpencil atau tidak terjangkau oleh infrastruktur nirkabel lainnya, layanan internet satelit dapat menjadi solusi. Ini melibatkan penggunaan satelit untuk menyediakan koneksi internet di seluruh dunia. Kemudian ada Fixed Wireless Access atau FWA. FWA menggunakan gelombang nirkabel untuk menghubungkan pelanggan dengan jaringan penyedia internet. Tetapi ini dapat digunakan di luar ruangan jika ada jaringan yang tersedia di daerah tersebut. Pilihan teknologi jaringan nirkabel outdoor akan sangat bergantung pada kebutuhan spesifik Anda, termasuk cakupan, kecepatan, jarak, dan kondisi cuaca di lingkungan outdoor tersebut. Selalu penting untuk memilih teknologi yang sesuai
dengan tujuan kebutuhan Anda agar dapat memberikan kinerja yang optimal di luar ruangan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.